Perang proksi atau proxy war adalah perang yang di dalamnya terdapat keterlibatan tidak langsung oleh pihak ketiga, baik itu aktor negara maupun non-negara, yang bermaksud untuk mempengaruhi hasil strategis dari konflik tersebut. Nah, menurut Bertil Dunar, setiap kekuatan eksternal yang ingin mencoba mempengaruhi hasil dari konflik internal akan memiliki bermacam cara untuk melakukan tindakan-tindakan seperti subversi, pasukan senjata, membantu dengan pemeliharaan, pelatihan, penasehat, dan lain sebagainya. Perang proksi merupakan konsep perang baru yang lahir dengan tujuan untuk menghindari resiko kehancuran fatal dari perang langsung, karena terdapat keyakinan bahwa konflik langsung antara Amerika Serikat dan Uni Soviet ini dapat berujung pada perang nuklir. Nah, perang proksi ini memungkinkan Amerika Serikat dan Uni Soviet untuk saling bersaing tanpa terlibat langsung dalam sebuah peperangan atau pertempuran. Alasan lain mengapa perang proksi dianggap sebagai sarana efektif selama perang dingin adalah karena perang proksi memakan biaya yang lebih sedikit dan korban yang lebih sedikit bagi aktor-aktor utama dibandingkan perang konvensional yang cenderung membutuhkan biaya yang banyak dan juga memakan banyak korban bagi aktor utama. Nah, hal tersebut sejalan dengan pernyataan Dwight D. Eisenhower yang menyebut perang proksi sebagai the cheapest insurance in the world. Di mana perang proksi ini memberikan alternatif lain untuk mencapai tujuan politik dan strategis tanpa menghadapi resiko besar dari konfrontasi langsung. Dengan memberikan dukungan kepada negara-negara lain dalam konflik lokal, AS dan Uni Soviet ini dapat mengurangi resiko kerugian besar baik dalam hal korban jiwa maupun harta benda. Melalui Konferensi Jenewa tahun 1954, wilayah Vietnam terbagi atas Vietnam Utara dan juga Vietnam Selatan. Vietnam Utara sendiri beraliran komunis dan dipimpin oleh Ho Chi Minh, sedangkan Vietnam Selatan beraliran nasionalis dan dipimpin oleh Ngo Dinh Diem. Amerika Serikat memiliki kepentingan yang sangat kuat untuk mempengaruhi kawasan Asia Tenggara agar tidak berada dalam pengaruh komunis Vietnam, Uni Soviet, ataupun Cina. Nah, Amerika Serikat ini khawatir terjadi efek domino di Asia Tenggara, di mana jika Vietnam Utara sampai menguasai Vietnam Selatan, maka satu persatu wilayah sekitarnya akan jatuh ke tangan komunis. Apabila Asia Tenggara jatuh ke tangan komunis, maka hal tersebut dapat mengganggu kepentingan Amerika Serikat di kawasan tersebut. Nah, hal ini membuat Vietnam menjadi titik penting dalam upaya mereka untuk membendung komunisme di Asia. Dalam skala yang lebih luas, Asia Timur menjadi wilayah penting dalam Perang Dingin karena dalam pandangan geopolitik, Asia Timur adalah titik tumpu yang strategis di wilayah Pasifik serta wilayah dengan potensi yang besar di dunia. Nah, Korea adalah kawasan yang memiliki posisi strategis di wilayah Asia Timur yang sangat penting sebagai penghubung antar negara, terutama dengan Jepang yang condong ke barat, Cina yang condong ke timur, Uni Soviet, dan juga Amerika Serikat. Nah, secara geopolitik, Korea memiliki posisi yang sangat strategis di mana keempat negara tersebut saling berinteraksi dalam mencapai kepentingan mereka masing-masing. Korea sendiri juga berdekatan dengan Tiongkok dan Uni Soviet, di mana dua negara tersebut adalah negara adidaya komunis utama pada masa itu. Nah, Korea ini terletak di dekat beberapa pangkalan militer Amerika Serikat di Asia Timur. Jika Korea ini jatuh ke tangan komunis, pangkalan-pangkalan ini akan terancam dan Amerika Serikat bisa kehilangan pengaruhnya di kawasan itu. Nah, maka Amerika Serikat khawatir peristiwa Pearl Harbor ini akan terjadi kembali. Makanya Korea itu merupakan titik penting bagi wilayah di Perang Dingin. Dalam Perang Dingin, Amerika Serikat dan Uni Soviet saling bersaing untuk memperluas pengaruh mereka di berbagai bidang, termasuk dalam bidang politik, ideologi, ekonomi, dan juga propaganda. Perebutan pengaruh ini menciptakan ketegangan di berbagai negara. Nah, sebagai negara yang baru saja mencapai kemerdekaannya di tahun 45, Indonesia ini menghadapi tantangan yang rumit di tengah situasi Perang Dingin. Di satu sisi, Indonesia ini berupaya untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya serta menghindari keterikatan pada blok barat ataupun blok timur. Namun di sisi lain, Indonesia juga memerlukan dukungan dari negara-negara besar untuk memperbaiki kondisi negara dan pembangunan nasionalnya. Untuk menjawab situasi tersebut, Indonesia kemudian menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Kata bebas di sini bermaksud sebagai tidak terikat oleh salah satu blok, dan aktif diartikan sebagai aktif dalam mengembangkan perdamaian, persahabatan, dan kerjasama internasional dengan negara-negara lain.
Dasar-dasar politik luar negeri Indonesia pertama kali dikemukakan oleh Muhammad Hatta pada tanggal 2 September 1948 di depan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau BPKNIP dalam pidatonya berjudul Mendayung di Antara Dua Karang. Pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif ini tercermin dalam beberapa bentuk hubungan internasional Indonesia, seperti pelaksanaan Konferensi Asia Afrika di tahun 1955 dan juga pendirian Gerakan Non-Blok tahun 1961 yang menunjukkan ketidakberpihakan Indonesia terhadap Blok Barat maupun Blok Timur. Selain itu, Indonesia juga bergabung menjadi anggota PBB di tahun 1950 sebagai bentuk realisasi dari politik luar negeri bebas aktif. Negara-negara di Asia dan Afrika yang baru merdeka menunjukkan eksistensinya di dunia dalam berbagai cara. Salah satunya adalah berpartisipasi dalam gerakan atau organisasi internasional. Salah satu forum penting yang diselenggarakan oleh negara-negara yang baru merdeka itu adalah Konferensi Asia Afrika tahun 1955 yang digelar di Bandung. Konferensi Asia Afrika lahir karena keadaan negara Asia Afrika yang telah merdeka namun masih banyak menghadapi masalah sisa-sisa penjajahan. Konferensi yang dihadiri oleh 29 negara Asia Afrika ini memiliki beberapa tujuan seperti memajukan kerjasama persahabatan antara bangsa-bangsa Asia Afrika, menjamin kedaulatan bagi bangsa Asia Afrika, melenyapkan diskriminasi ras dan penjajahan, serta memperbesar peranan Asia Afrika dalam dunia dan ikut serta mengusahakan perdamaian dunia. Pengaruh dari Konferensi Asia Afrika ini sangat besar. Indonesia sendiri mendapat dukungan dari banyak negara mengenai masalah Papua. Selain itu, jumlah negara yang merdeka di kawasan Asia Afrika juga semakin banyak akibat dari konferensi ini. Gerakan Non-Blok yang dibentuk pada tahun 1961 juga menjadi sarana bagi negara-negara Asia Afrika untuk menunjukkan eksistensinya di dunia. GNB sendiri lahir atas reaksi dari negara-negara yang baru merdeka untuk berupaya tidak memihak Blok Barat maupun Blok Timur karena tidak ingin terlibat dalam penjajahan. GNB berperan penting dalam kampanye perdamaian dunia, menolak intervensi sebuah negara atas negara lain, dan mengkritik kontestasi dua blok kekuatan di masa Perang Dingin. Gerakan Non-Blok menjadi wadah bagi negara-negara yang baru merdeka untuk menolak dominasi kekuatan besar baik dari Blok Barat maupun Blok Timur. Negara-negara ini berkeinginan untuk merdeka dari campur tangan ideologi dan politik kekuatan besar serta menentukan jalannya sendiri. Secara umum, organisasi regional dibentuk untuk mengatasi persoalan-persoalan baik di dalam negeri sendiri maupun dalam hubungan antar negara, membantu mendorong laju perkembangan dan perkembangan di kawasan yang sama, dan juga mengurangi kecenderungan terjadinya konflik antar negara. Beberapa organisasi-organisasi regional di Asia dan Afrika adalah ASEAN, SAARC, African Union, dan juga ECOWAS atau Economic Community of West African States. Tujuan didirikannya ASEAN adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara, kemajuan sosial, serta menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan Asia Tenggara juga sebagai forum perdamaian. Tujuan didirikannya SAARC adalah untuk mempercepat proses pembangunan ekonomi dan sosial di negara-negara anggotanya melalui peningkatan kerjasama intraregional. Tujuan didirikannya African Union adalah untuk menghapuskan sisa-sisa pengaruh penjajahan dan sistem apartheid, serta meningkatkan persatuan dan solidaritas di antara negara-negara Afrika. Lalu tujuan didirikannya ECOWAS adalah untuk meningkatkan kerjasama ekonomi antar negara anggota untuk meningkatkan standar hidup dan juga mendorong pembangunan ekonomi. ECOWAS juga berupaya untuk mengatasi beberapa masalah keamanan dengan mengembangkan pasukan penjaga perdamaian untuk konflik di wilayah tersebut. Pada intinya, organisasi-organisasi regional di Asia dan Afrika ini bertujuan untuk mempromosikan pembangunan ekonomi, sosial, dan politik serta untuk memelihara perdamaian dan stabilitas di kawasan mereka masing-masing. Beberapa organisasi-organisasi regional di Eropa adalah Uni Eropa, NATO, Pakta Warsawa, dan juga MEE. Tujuan utama dari Uni Eropa adalah untuk meningkatkan kemajuan ekonomi dan sosial, terutama dengan menciptakan pasar bebas, pemerataan ekonomi dan sosial, serta melalui pendirian integrasi ekonomi dan moneter termasuk mata uang tunggal yaitu euro. Tujuan dari NATO adalah untuk menjaga kebebasan dan keamanan semua anggotanya melalui cara politik dan militer. Tujuan utama Pakta Warsawa adalah untuk persiapan terhadap potensi ancaman dari aliansi militer Blok Barat dan mempertahankan kendali atas kekuatan militer di Eropa Tengah dan juga Timur.
Sedangkan tujuan MEE adalah menciptakan kerjasama ekonomi negara-negara Eropa melalui perdagangan bebas, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan solidaritas negara-negara Eropa. Organisasi regional di Asia dan Afrika pasti memiliki perbedaan dengan organisasi regional di Eropa. Jika ditinjau dari aspek sejarahnya, Asia dan Afrika itu sama-sama pernah mengalami kolonialisme sehingga organisasi regional ya biasanya bertujuan untuk mencapai kemerdekaan politik dan ekonomi dari kekuatan kolonial. Nah, organisasi regional di Asia dan Afrika ini umumnya berfokus pada peningkatan kerjasama ekonomi, stabilitas, dan pembangunan, sedangkan organisasi regional di Eropa ini lebih cenderung berfokus pada pembangunan integrasi politik, ekonomi, dan sosial setelah Perang Dunia II, dengan fokus utamanya pada menciptakan perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut.